Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel MAF Muhammad Al-Fatih. Oke, kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, sebuah kisah Islami, yaitu asal mula Nabi Adam alaihissalam. Kita mulai saja. Asal mula Nabi Adam alaihissalam. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat, akan aku ciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugas mereka, dan mereka pun berkata, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling membunuh. Sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan namamu. Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk, kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau hanya ciptakan dari segumpal tanah. Kata iblis menyombongkan diri. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang maha tahu siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Allah murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sesungguhnya tidak patut engkau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Iblis berkata, wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti. Permohonan iblis dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan dari kanan. Itulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Tuhan, berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan berbunuhan satu sama lain. Allah berfirman, untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akal tentu dapat engkau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan bertanggung jawab perbuatannya padaku di hari kemudian. Mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam, diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukan, yaitu nafsu. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi.
Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukannya untuk mengatur dan memelihara bumi. Kepada para malaikat, Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi. Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segalanya, kata para malaikat dengan penuh takzim. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu. Firman Allah. Adam kemudian menyebut nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Firman Allah kepada para malaikat. Para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman, sentosa, yaitu surga. Tempat itu indah, permai. Segala kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat. Air sungainya jernih dan berbau harum. Pohon, tumbuh-tumbuhan, dan rumput seperti ditatapi rapi, teduh, dan nyaman sekali. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan tanaman-tanaman, tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan. Sekian dan terima kasih. Kisah kita hari ini mengenai penciptaan Adam. Pada video berikutnya nanti kita akan ceritakan kisah diciptakannya ibu umat manusia, yaitu Hawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.